أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh kenikmatan dan penuh kebahagiaan. Salawat dan salam disampaikan kepada seluruh para nabi, para rasul yang dengan jasa-jasanya dan kebaikan-kebaikannya serta amalnya kita semua bisa mengetahui kehidupan yang lebih bercahaya dan lebih menjanjikan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Pemirsa yang beriman, pada minggu yang lalu kita telah menyelesaikan kajian tafsir surat Al-Mudaththir berdasarkan nuzuli. Sekarang lanjut kepada surat Al-Lahab berdasarkan nuzuli. Maka أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, kita terjemahkan. Setelah diterjemahkan kita lanjut dari kajian penafsirannya. Tabat tiada abi lahab wa tabat binasalah tiada abi lahab wa kedua tangan abi lahab wataba dan benar-benar binasa yaitu ma'agna anhu maluhu wa bakat. Ma'agna tidaklah agna mencukupi dari hal itu maluhu harta wa maka sabadan tidak pula mencukupi apa yang dia usahakan. Saya selana ronda talahabi wa meratu. Saya selana rong. Kelak dia, saya selana. Kelak dia akan masuk naran kepada neraka. Datalahabi yang bergejolak neraka itu. Wa mar'atuhu demikian pula akan masuk ke dalam neraka. Wa mar'atuhu istrinya. Hammalatal hatab, di mana istrinya itu pembawa kayu bakar untuk menyuruti, untuk menjadikan terbakarnya sebuah kehidupan. Bijidiha hablum mim masad. Bijidiha hablum mim masad, di lehernya hablum mim masad, ada tali sabut yang dipintal. Demikian terjemah yang bisa dikaji dari penafsir. Baik, untuk itu kita kaji secara kajian penafsirannya. Surat Al-Lahab di ayat pertama di sini menjelaskan tentang kalimat tabat tiada abi lahab wa tab, binasalah kedua tangan abi lahab. Al-Quran sering sekali menggunakan bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa metaforis, bahasa-bahasa simbol-simbol atau tanda-tanda, atau bahasa-bahasa yang bersifat gaya bahasa yang tinggi. Di sini ada kalimat tabat tiada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan abi lahab. Tentu di sini dengan menyebutkan dua tangan bukan berarti jasad yang lainnya tidak terkena kecelakaan.
Nah, inilah gaya bahasa yang suka digunakan dalam bahasa firman. Dalam istilah ilmu kebahasaan ada yang disebut dengan majaz. Apa itu majaz? Majaz itu adalah satu kalimat yang digunakan sebagai bentuk gaya bahasa yang maknanya adalah mengambil makna sebuah pengibaratan, yang mengambil makna itu adalah sebuah gaya bahasa yang cukup tinggi sastranya. Tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah atau binasalah kedua tangan Abi Lahab. Disebutkan dua tangan. Tangan itu melambangkan sebagai bentuk aktivitas yang suka dilakukan oleh manusia, yang semuanya tidak lepas dari peran serta tangan. Dengan menyebutkan tangan, berarti seluruh aktivitas itu akan terjadi manakala ada keterlibatan tangan. Tangan suka juga diterjemahkan adalah kekuasaan, atau tangan suka juga diterjemahkan kepercayaan. Ketika kita berbicara, dia tangan kanannya presiden, berarti dia adalah orang kepercayaan presiden. Dia penuh dengan tangan-tangan yang mendukungnya. Ada tangan-tangan yang mendukung di sini adalah para pendukungnya. Dengan disebutkan tangan, tetapi yang dimaksud adalah seluruh organ tubuh. Dalam kajian sastra Arab, dalam kajian gaya bahasa Arab, itu dalam perspektif ilmu bayan itu termasuk majaz mursal. Menyebutkan sebagian, yang dimaksud adalah keseluruhannya. Abi Lahabi watab, tabat yada Abi Lahabi watab, binasalah kedua tangan Abi Lahab. Wataba, betul-betul dia binasa. Ini adalah satu bentuk gambaran yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Lahab, bahwa bentuk peringatan, bentuk pendidikan yang bisa kita ambil dari kalimat tabat ya Abi Lahab. Abu Lahab pada saat itu dipahami adalah salah satu figur tokoh yang ada, yang pada waktu itu betul-betul dipahami sebagai orang kuat. Tetapi kenapa sampai diagendakan, kenapa sampai tertulis di dalam Al-Quran ada kalimat tabat yada Abi Lahab wa tab. Pembelajarannya adalah sekuat-kuatnya Abi Lahab, ketika dia melakukan kepongahan, ketika dia tidak mengikuti syariat yang disampaikan oleh para utusan Allah, maka jaminan dari Allah tabat yada Abi Lahab wa tab. Menarik pada firman kedua sebagai penjelasnya, kenapa disampaikan sampai dipandang binasa. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Ma'agna, sama sekali tidak mencukupi. Maluhu, anhu maluhu, baginya maluhu hartanya. Wa makasab, dan tidak mencukupi juga apa yang diusahakannya. Nah, di ayat kedua surat Al-Lahab ini, bentuk istimbatul ahkam yang bisa diambil, pelajaran tauhidnya dari istimbat itu ayat, kesimpulan hukumnya bahwa sebesar apapun harta, selincah apapun usaha yang dilakukan, maka ketika dia tidak mengikuti aturan yang disampaikan oleh para utusan Allah, ma'agna anhu maluhu wa makasab, maka tidak akan bisa mencukupi harta dan usahanya untuk keselamatan diri orang itu. Dalam hal ini yang disitir di dalam surat Al-Lahab adalah Abu Lahab dan keluarganya. Sekuat apapun, sekuat apapun, sebesar apapun harta yang dimiliki, dan sekuat apapun upaya yang dilakukan untuk menjawab kehidupan, ma'adna anhu maluhu wa makasab, tidak mencukupi hartanya dan tidak juga mencukupi usaha yang dia lakukan untuk menjawab kehidupan, keselamatan, baik keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi yang bisa kita lihat pelajaran dalam kehidupan kesehari-hari. Banyak manusia yang hartanya dipandang banyak, aktivitasnya begitu padat, namun tidak sedikit orang masih mengeluh. Mereka masih merasa khawatir menghadapi kehidupan di masa yang akan datang,
dalam lingkup dunia, apalagi lingkup menghadap Allah nanti di akhirat. Saya selana rauda talahabi wa mla'atu. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Kenapa di sini tiba-tiba disampaikan saya selana raud? Sinnya itu sin litanpis. Akan, tetapi akannya itu kalau pakai sin beda dengan saupa. Kalau dalam istilah gaib kajian tata bahasa, akannya itu akan yang dekat. Jadi saya selana raud talahabi wa mla'atu. Saya selana raud, dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Pemahaman naron di sini adalah dengan memakai isim nakiro. Tidak begini, saya selanaro. Dengan menggunakan isim nakiro artinya dalam sebuah kaidah bahasa dinyatakan an nakiro itu huwa ismun yadullu ala sayin ghair muayyan. Nakiro adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada sesuatu perkara yang belum tentu. Artinya tidak tentu. Tidak ada sebuah ketentuan. Neraka ini apa pasti di akhirat saja atau mencakup dunia? Karena ghair muayyan, tidak ada yang menentukan, berarti konsep saya selanaron di sini bisa neraka di dunia, bisa neraka nanti di akhirat. Jadi tidak sedikit dari kalimat saya selanaron, dia akan masuk neraka. Data lahabi dalam keadaan bergejolak. Neraka yang jadi dimaksud di sini karena isimnya isim nakiro, berarti bisa neraka dunia, bisa neraka akhirat. Karena ghair muayyan, tidak tentu. Maka tidak sedikit orang yang berlimpah ruah harta, sibuk dalam usaha yang dilakukan untuk kehidupannya, tapi dia serumpun, dia disepertikan orang yang tidak menikmati kenikmatan hidupnya, karena dia merasa tidak nyaman dengan harta dan tidak nyaman dengan kegiatan kesehariannya. Tidak sedikit orang yang ditakdirkan hartanya banyak, kegiatannya padat, namun yang ada adalah kehausan, yang ada adalah kedahagaan, kepanasan. Semakin hari semakin dia tidak nyaman karena harta yang dia miliki tidak menjamin dirinya menjadi dia lebih berbahagia. Bahkan menambah ketakutan dan kekhawatiran dari harta yang dia miliki. Maka itulah yang dimaksud dengan saya selana ronda talahabi. Hammalatalhatab. Saya selana ronda talahabi wa mra'atu. Demikian pula istri Abu Lahab. Dia tidak nyaman dengan harta dan kegiatan yang dimiliki oleh dirinya beserta suaminya. Hammalatal hatab, bahkan istrinya itu membawa kayu bakar untuk menjeluti. Ini adalah sebuah bahasa bajad isti'arah, mengibaratkan kayu bakar yang disulut, yang dibakar, dengan mengibaratkan memanas-manasi seorang suami dalam menjalani kehidupan. Ketika dia berjuang keras, lantas dia punya penghasilannya itu dianggap sepele oleh keluarganya. Dia membandingkan ke pihak lain yang lebih, sehingga seorang pemimpin rumah tangga dengan hammalatal hatab merasa terpanasi ketika dia punya harta 1 juta yang menjadi bandingan harta orang yang punya 10 juta. Ketika dia punya 10 juta yang menjadi bandingan orang harta yang punya 100 juta. Itulah yang disebut dengan hammalatal hatab. Artinya di situ bukan berarti dilarang meningkatkan etos kerja untuk menjalani kehidupan. Namun yang harus digarisbawahi, jangan sampai harta yang datang itu tidak membawa ketenangan, bahkan bahkan menjauhi Allah untuk bersyukur. Sebetulnya hammalatal hatab itu terjadi karena kekufuran nikmat, terpanasinya orang dengan kayu bakar yang dibakar melalui ucapan istrinya, yang di sini digambarkan istrinya wa mra'atuhu. Ini sebagai wujud gambaran bahwa tidak sedikit orang yang ketika memiliki harta yang banyak, karena ada gosokan dari keluarga, tidak sedikit harta yang ada tidak membawa kebahagiaan ataupun kenikmatan. Yang ada kurang dan kurang, menjauhi diri dari bersyukur dari harta yang ada, bahkan merasa tidak nyaman karena ada pihak lain yang dipandang lebih dari dirinya. Fiji diha hablum min masad. Di lehernya ada tali sabut yang dipintal. Maksudnya di sini di lehernya ada tali sabut yang dipintal, gambaran bahwa ketika manusia melihat
perhiasan, kemewahan yang disimpan di leher-leher orang yang lain, itu seolah-olah bahwa memanasi dirinya. Ketika orang melihat penghargaan yang dikalungkan kepada leher pihak lain, serasa dirinya terancam untuk tidak dihormati karena dirinya tidak memperolehnya. Maka dalam surat Al-Lahab ayat ke-5 disebutkan di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itu bahasa pengibaratan bahwa leher menunjukkan gambaran. Ketika orang diberikan penghargaan, suka diberikan kalung penghargaan, suka diberikan di lehernya itu adalah bentuk penghargaan yang tinggi. Di sini yang disebut dengan di lehernya ada sabut yang dipintal, maksudnya adalah gambaran bahwa dirinya selalu mendambakan apa yang diperoleh orang-orang lain, mesti dirinya pun memperolehnya bahkan melebihi orang lain. Yang pada akhirnya dengan kondisi seperti itu, tidak sedikit orang tidak menikmati apa yang diperoleh, bahkan dia merasa panas dengan berhasilnya orang lain, tidak mensyukuri melihat orang lain berhasil, tidak senang melihat orang lain senang, bahkan dia senang melihat orang lain tidak senang. Dia tidak pernah ada rasa susah melihat orang lain susah, bahkan dia susah melihat orang lain senang, dia bahagia melihat orang lain tidak senang. Itu adalah gambaran dari PJ dia hablum bimasa. Pemirsa yang budiman, demikian yang bisa saya sampaikan dari surat Al-Lahab ini. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi saya sendiri yang menyampaikannya juga kepada pemirsa yang memperhatikan kajian tafsir kekinian dalam pembahasan surat secara berjudi. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.